Kemudian selawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang karena gu cinta dan gu ingat ke kita di dalam dakwah Islam, getinggai nanggro Mekah, getinggai cedara warih dan handai tolan, gejak hijrah ke Madinah. Kan mangat tamu pisah dari kampung, sakit tetap. Apalagi apabila dari kampung kan tertinggai, tapi pelik le orang kampung. Karena hana getrimong le, bengeh orang kampung kepelit. Nya kepelit dari kampung bagi orang yang mempunyai harga diri lebih berat daripada dibunuh mati di kampung halaman. Maka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran peristiwa hijrah Nabi karena dakwah payah ketinggai negara Mekah ke hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinahnya lebih berat bagi jiwa Nabi daripada tetap bertahan di Mekah walaupun ipoh mati oleh orang-orang musyrikin. Maka Allah abadikan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah. Oh fitnah itu ni. Kan fitnah yang tak fahami lagi kita jauh. Tajak ku pakai tipulan dengan tipulan. Fitnah yang dimaksudkan di dalam ayatnya adalah ujian, siksaan, hinaan yang ditimpakan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sampai harus meninggalkan negeri Mekah. Asyaddu minal qatli, dalam jiwa Nabi terasa lebih berat daripada ipoh mati di negeri Mekah. Maka terkedi gejuk pilihan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi katanya Muhammad, wahai Muhammad, igata apa terpilih tetap di negeri Mekah ipoh mati atau terhijrah ke Madinah selamat untuk terdakwah ke lain. Sungguh Nabi lebih kepilih bah ke mati Mekah betul. Maka Allah neken dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Siksaan yang ditimpakan oleh orang Quraisy lebih berat bagi pribadi Nabi daripada terusir, daripada mati di negeri sendiri. Tapi karena hana terbaca asbabun nuzul ayat, maka padum narame orang-orang yang ceramah, yang dakwah, yang semebut tidak terkecuali gure-gure katanya yang mulia gengui ayatnya di dalam bab namimah, memfitnah, mengadu domba orang lain. Baik saja fitnah-fitnah karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Silahkan terpegah dalam bahasa Indonesia, tapi yang baik ayatnya terpujud ke dalil, karena ayatnya tidak ditujukan untuk dalil namimah. Ayat itu ditujukan untuk menyebutkan betapa beratnya peristiwa hijrah Nabi payah ketinggai Nanggro, tempat lahirau, untuk menuju Nanggro Madinah yang hana getuso urang mutirau. Nyo Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa hijrah beliau dijadikan tonggak sejarah oleh para sahabat untuk menentukan tahun pertama di dalam Islam. Maka bila bauronyo tanyo terpegah katruk tanggai 26 bulan Muharram 1445 Hijriah nyan ketanda ka 1445 tun peristiwa Nabi diusir dari negeri Mekah ke Madinah terjadi sampai uronyo. Yang hak rajih jika kalender kitanya orang Islam, tetapi dipelikut oleh umat Islam. Walaupun di Aceh berlaku syariat Islam, tapi tingkat kalender mentang hana terkejut praktek oleh kitanya Bambandung. Maka hana aneh menyo Indonesia yang dideklarasi proklamasi kemerdekaan, yang kemerdekaannya metulih di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan dengan sebab perjuangan rakyat, bukan dengan sebab sedekah dari Belanda ataupun hadiah dari Jepang, tapi pecit dengan berkat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah maka geberi kemerdekaan Indonesia bak uro dan bak bulan yang paling terhormat di dalam Islam. Uro Jumaat bulan Ramadan, tanggal 8 Ramadan uro Jumat
tahun 1960 Hijriah. Tetapi walaupun yang pemerdekaan Nangronyo para ulama yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan para ulama, ternyata oleh generasi bangsa guputuo sejarah Islam, maka sabe dikenang kemerdekaan Indonesia bak kalender Masihi kon kalender urang Islam. Maka ji yang raya peringatan kemerdekaan bukan di 8 Ramadan, hantamna peringatan kemerdekaan 8 Ramadan, tetap 17 Agustus. Upacara bendera yang pun tatat di Nangronyo uro Jumat. Tapi jinau hani pegat upacara uro Jumat, i pegat upacara uro Senin, pui pegat uro Jumat, i pegat acara senam urinang pakai baju ketat i grup-grup iliku bapa-bapa jungka-jungka likut. Yang hak rojih tu dia pegat upacara nak gebet Quran ba awai, nak baca doa ba akhir, tapi pegat senam nyandum durhaka katanya kepada sejarah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kajet Indonesia lagi nyan. Ma Aceh yang berlaku syariat Islam. Na peristiwa raya yang menyebabkan Nangronyo kembali merdeka dari penindasan, yaitu peristiwa tsunami. Pertanyaan je, so nak ingat di antara katanya tanggai Padum terjadi peristiwa tsunami. Bandung tingat 26 Desember bak bulan Hijriah je, so nak ingat. Hana ingat ni karena katanya cih hana terperumun ke syariat melima. Peristiwa tsunami terjadi di 14 hari bulan Zulqi'dah 14 Zulqi'dah. Tapi bak 14 Zulqi'dah tidak ada peringatan sama sekali untuk orang-orang yang habis umurnya. Yang nak ingat katanya yang ke 26 Desember kiban terpegah draw di Islam, mata Islam haik ingat. Nya contoh dalam sejarah. Maka akhirnya perjalanan sejarah menafikan peran-peran orang yang taat, orang-orang yang soleh di dalam syariat. Tapi katanya yang pemerdekaan Nangronyo TNI dengan Polri kan? Yang pemerdekaan Nangronyo para pahlawan adalah para ulama. Yang mempertahankan Nangronyo dari penjajahan dipikir TNI dan Polri, bukan, para ulama. Nicikan semua para pahlawan negeri ini dihasilkan dari dayah, dari pesantren, bukan dari universitas. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Cik di Tirau, nyani cikalan. Nah yang tamat kuliah matero, nah yang jak sekolah, bandum dari dayah. Tetapi setelah Indonesia merdeka, pendidikan pesantren dipandang sebelah mata. Yang dikira pendidikan cit warisan Belanda tagai sekolah. Padahal sekolah dituri di Nangronyo sejak tahun 1905 ketika penjajah Belanda wajib menerapkan politik etis karena undang-undang di Nangro awaknya negeri terjajah wajib diberikan pendidikan. Ata Belanda kebah terpegat sebagai pendidikan utama, ata pahlawan kebah takalan sebelah mata. Mapakan lewetnya pendidikan dayah agak muyum becut karena mulai bangkit kesadaran sejarah setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia 1945. Hana methaboh Nangro yang akui Indonesia merdeka. Tanya tak kata grup-grup tajuk, tidak ada satu negara pun yang mengakui. Padahal syarat keberadaan sebuah negara mesti ada 4 faktor. Benaput boh rukun. Ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan, dan yang keempat ada pengakuan internasional. Maka ada deklarasi proklamasi kemerdekaan, zona negara yang akui kemerdekaan Indonesia hana, maka terpaksa pemerintah bawa tenyan gejak lobi negara-negara lain untuk gakui Indonesia. So yang berangkat jak lobinya jenderal-jenderal kan, politisi bukan, siapa? Para ulama. Kiai Haji Agus Salim dari Sumatera Barat, gejak Unanggro Arab, didampingi oleh seorang keturunan Yaman
yang bernama Abdul Rashid Baswedan, cik dari calon presiden yang akan hadirnya, Anies Rashid Baswedan. Gejak keliling Arab. Palestina sudah akui Indonesia merdeka sebelum proklamasi tahun 40. Kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada Oktober 1945. Kemudian Arab Saudi, kemudian Yaman, Afghanistan, Suriah. Yang negara-negara yang akui kemerdekaan Indonesia. Kan China, kan Amerika, bukan Rusia, tapi negara-negara Arab. Satu-satunya negara barat yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal-awal adalah negara Vatikan. Tapi uranya orang Indonesia lebih galak ke Ahok yang tujuh Cina daripada kepada Anies Rashid Baswedan. Bahkan karena katanya tua kepada sejarah, maka gejak para ulamanya bergerilya seluruh negara. Dapatlah pengakuan dari negara-negara Arab. Nyan naite leurang yang Jawa yang tenak orang Arab lewatnya. Pegah kadal gurun menyakan orang Arab akui kemerdekaan Indonesia mentang sampai on uronyo dan jelamit Belanda. Ini sejarah. Payah tak cerita ba anak-anak katanya. Datanglah sekutu di tahun 46 untuk menyelesaikan konflik perang tentang tawanan-tawanan Belanda dengan mendompleng kekuatan Belanda kembali. Dikuasai Indonesia sekali lagi, kecuali Aceh yang kejejak ni. Trauma aja. Kan ma mentang pro ya hayah je tro. Hai kejek namong le Aceh. Tekedi orang Aceh. Habis Indonesia. Maka dalam keadaan genting Indonesia mendapatkan agresi militer Belanda yang kedua. Jihad dari Lamgley Gayo. Tekedi orang Gayo maka sungguh yang terbit siaran Gayo masih ada. Tekedi orang Aceh sungguh terbit siaran Aceh masih ada. Tapi karena jiwa katanya untuk bersatu dalam kemerdekaan membangun negeri, yang ikut dalam siaran radionya Indonesia masih ada. Maka pegah ke Aceh daerah modal. Jino be'an labai bagi mepangkai hani pulang. Di Inaya katanya, curiga katanya. Pegah katanya separatis. Hantakit hati itu. Ini sejarah. Ketika agresi militer Belanda yang kedua, Soekarno memang pengakuan internasional belum ada. Belanda sudah datang kembali. Ho gejak Soekarno keleke tolong. Bak TNI, bak Polri kan. Bak PBB kan. Gejak bak ulama. Gejak merompok Kiai Haji Hashim Ash'ari, ketua NU. Netolong kamu abu kibancara orang Indonesia itim jak perang dalam Belandanya. Maka oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari dengan semangat keislamannya gepesapat para konsul-konsul NU se-Jawa Timur dan Madura. Orang Jawa Timur, orang Madura, Pulau Madura menyakai pegah haba ulama yang kalagi sabda Nabi. Imabih. Maka bangkitlah perjuangan rakyat Jawa Timur dan Madura melawan pendudukan Belanda sampai terjadi perang menghadapi Inggris yang menjadi pimpinannya saat itu dengan Jenderal Malobi. Perang Put Uro di akhir bulan Oktober dan puncaknya Hari Pahlawan 10 November. Nyan di Hari Pahlawan 10 November ketika membangkitkan semangat orang Indonesia untuk melawan Belanda. Kalimat itu bit babah para pahlawan. Bung Tomo yang menjadi generator penggeraknya. Pegejak-pegah Bhinneka Tunggal Ika, pegejak klik inang gejak pegah Pancasila, ataukah geklik gejak pegah Indonesia Raya? Bukan. Allahu Akbar. Kalimat takbir untuk membakar semangat orang berperang. Tapi bauronyo ketika kalimat takbir la ilaha illallah tertulis bak bendera merah putih, ikira katanya makar. Nyandum kueh ke orang yang udip negeronya. Kenapa? Karena ketidaksadaran tentang sejarah. Maka dia kepegah dalam Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Ceritakan kembali kisah-kisah tersebut, mudah-mudahan mereka mengambil sebuah pembelajaran dan peringatan. Menyukai generasi bangsa dari sejarah, maka akan mudah nangronyan untuk terjajah.
Orang Cina yang jauh Indonesia kadari cik tu je jaman hudip itu no. Tapi bahasa Cina hana tua sampai uronya. Necikalan padum dro na orang Cina item kawin menyakan tapi mata sipit. Tetap dipingat nanggro ketanyo Cina. Di Indonesia, di Aceh, di Pidi ta menumpang udip mita rezeki. Oh kakaya kan Aceh bangun, Cina bangun. Nah tinggal waran ketika kira pengusaha sawit nasional yang jino tempat ibu kota negara Nusantara bangun yang tanah yang mendapatkan konsesi untuk roh diwawancara oleh televisi Cina. Apa pegang? Bagi saya Indonesia itu ayah tiri, Cina adalah ayah kandung. Nyo ayah tiri yang paling god idonya. Ipekaya anak moy. Baik dipikir lewat orang tegak nasionalisme banyak. Rab hana merumpok dalam catatan sejarah orang Cina yang menjadi pahlawan di Indonesia. Justru yang menjadi pahlawan di Indonesia adalah orang Jepang. Kolonel Maeda. Gejuk rumahnya untuk menjadi tempat deklarasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka katanya orang Indonesia, katanya orang Aceh temu perang, terpelit Belanda, terpelit Jepang. Tapi tiba-tiba yang kaya negronya orang Cina. Itanya orang Aceh temu perang, kiban cara sumber daya Aceh bejit atas katanya. Tapi wateka perdamaian, orang yang berperang merompok tanah 2 hektar sapoh nam tepat. Jepat orang Cina di tengah gelik telawah atas draw aja. Kenapa? Karena kita tidak sadar tentang sejarah. Maka kita tak kurek-kurek tanah kera temitamu ipelit-pelit jepat awaknya ni imitamu kan ngan jaro kurek ngan beko kurek ijaga oleh tentera, ijaga oleh polisi. Kenapa? Karena mereka pandai untuk bagaimana mencermati peraturan di dalam negeri. Para ulama bergerak, maka tampillah Kiai Haji Hashim Asy'ari, cik dari Gus Dur, ayah dari Wahid Hashim, untuk membuat sebuah resolusi yang berkenaan dengan resolusi jihad fi sabilillah, gegerak umat Islam untuk berjuang ketika nanggronyo kabebas dari penjajahan. 4 posisi umat Islam hampir tidak diberikan panggung. Umat Islam selalu tertindas, umat Islam selalu dicurigai. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, nyo Nabi kita nyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam getinggai nanggro untuk geingat ke kita nyo geperjuangkan dakwah Islam. Maka oleh Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah neken, nah kunna qauman azilla'a, kita nyo orang-orang yang hina. Hani turi lego orang Arab. Fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah pemulia katanya dengan Islam. Fa mahma talabnal izzata bighairil Islam, maka barang gapat, barang gatau, barang gajan tamita kehormatan dengan meninggalkan nilai-nilai Islam, adzallanallahu, pasti katanya akan dipihina oleh Allah Ta'ala. Nanggronyo pernah terhormat, Aceh pernah sangat hebat, bahkan ketika menjadikan syariat Islam sebagai landasan hukum di puncaknya masa Sultan Iskandar Muda. Tapi katanya bangsa yang tua ke sejarah Elen Sabah Uro tahun 2014 geundang ceramah maulid oleh Kepala Dinas Pariwisata Aceh Bawatenyan Tengku Reza Pahlavi yang gino PJ Wali Kota Sabang. Gepegat acara di Museum Aceh, gepegat panggung membelakangi pendopo gubernur. Duk jemaah di miyuk rumah Aceh menghadap ke arah pendopo gubernur. Dari atas panggung lentes pemahaman jemaah orang Aceh yang hadir. 3 lam ji'uh tataah tentang sejarah Nabi Muhammad di negeri Mekah. Nyatanya orang Aceh Sultan Iskandar Muda yang tak bangga-bangga. Lentanya bawa ran yang duk di miyuk rumah Aceh yang tengah nepeke kedih pendopo gubernur. 4 kuburan Sultan Iskandar Muda. Hana metidro yang tepat, hana metidro yang teut. Padahal tengah hidup ipeke kuburan Sultan Iskandar Muda. Nyandum hana meyum sejarah bagi tanya orang Aceh.
Nyan katanya orang-orang yang Tuhan lawetnya neci bayang anak muda dan generasi yang akan datang yang lalai main chip, yang lalai main game. Nyan mekayah je yang soleh. Tapi hana yang permen, hana yang pakok, maka leh 20 tahun berlaku syariat Islam sampai an uronyo katanya gohlamna dalam Islam. Ketika anak bajing lahir hana Arab hana pre Jumat, neci baca berita di puro hana pre Jumat lahir anak bajing di Aceh. Pertanyaan je, na pemimpin Aceh yang susah pikiran? Bahkan pertanyaan je, na gure-gure tanya para ulama Aceh yang sedih hati ke? Nah, tapi na gemutu? Nauzubillah hana. Padahal mereka punya akses, punya sarana, punya murid. Nyan di Banda Aceh, Rab hana pri malam pegat zikir di Masjid Raya Baitur Rahman. Itanya merasa sudah selesai syariat dengan tapramai masjid. Padahal jepat ayat yang menolong tuan baca, Ali Imran 104 dan Ali Imran 110. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak, mendakwahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Dakwahnya gepakat yang lebih gad, kon geputun yang kagat. Karena menyebutun yang kagat nyambut adat MAA, Majlis Adat Aceh. Maka dalam bidang adat gepenan adat istiadat yang kabiasa terpegat belagi biasa. Maka jih orang Aceh makawin dari zaman dile sampai an urojo tetap yang agam pakai baju Teku Umar, yang inang pakai baju Cun Yadin. Nyan adat belagi sot. Tetapi untuk syariat hanjat lagi sot, berlebih gad. Tapi bawronya na dakwah yang pakat lebih gad. Hana tetap pakat belagi sot. Kan terpegah hana gad kan diri mulut. Tapi minyakan diri mulut lagi sot kan hana gad ni. Kan diri mulut sekedar terbit hidang pajuh jakwa nya kan hana gad ni. Cina payah terfikir kan diri mulut yang meninggalkan bekas kepada generasi muda. Nyatanya tengah terpegat masjid pekan hantingat tiga go oleh orang-orang tuha kampung kepegah nya khusus mulut go-nya bekle tatagungu taundang jame, tetapi tak pesapat sedekah orang yang kena pegatkan duri terpegat tameh-tameh masjid. Tak tulis pada tameh masjid nya mulut Nabi ton sekian di kampung dia. Nya mulut Nabi ton sekian di kampung dia. Bekle taundang tengku yang ceramah sekedar gejak pegat kem menya untuk kem hana payah taundang tengku tip tanantan tipi lalu. Tapi taundang tengku untuk gepurna katanya sejarah kelahiran Nabi Muhammad dan hikmah-hikmahnya. Tapi sampai an uraya ketika lentuan undang dakwah maulid di kampungnya, pertanyaan pun yang lentanya so yang jet ke bidan lahir Nabi sampai an uranya mentang jawaban Asiah dengan Maryam. Yang ketanda ke kenong penget katanya. Asiah dengan Maryam. Asiah mak penaji perumoh Firaun put ribetun kabeh humu yogoh Nabi Muhammad lahir. Maryam mak Nabi Isa 565 ton kabeh humu yogoh Nabi Muhammad lahir. Urang kabeh umu menyamalam-malam berteka bagitnya punan hantu membayang dalam pikiran awaran hantu je kebidan. Tapi hanaicah pikiran katanya nya kenyabut penget-penget tapi jalan. Pakat karena dakwah bukan lagi berdasarkan referensi gejak baca kitab sejarah, tapi gejak ulang-ulang le urang ceramah yang gedengar dari banyak dari penceramah lain. Maka nauzubillah, tidak ada perbaikan dalam dakwah katanya. Ketika tertawarkan perbaikan-perbaikan yang tentang katanya kan orang awam, yang tentang katanya orang malim. Nya dakwah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Maka lagi gurai gedanya benar pegah gedakwah yang kebiasa hana semahyang mulai semahyang, yang kebiasa semahyang kera gepakat jamaah, yang kaudip jamaah kera gepakat orang lain. Maka tumbuhlah komunitas safari subuh. Nya luar biasa safari subuh. Elan dari tahun 2007 mulai pun diundang dakwah UPD yang na tingat dan
bahagian belah no Selawah mulai PD sampai Kuala Simpang nyan 15 minit ta ceramah hana temekem bertiga anak muda yang teka ke gereng-gerenggah ke jakwa pakan dakwah ke dengar lucu ke pre menyahana lucu ke bawah. Tapi sejak tumbuhnya komunitas Safari Subuh mulai bergerak, maka arah dakwah katanya di PD sudah mulai berubah. Orang sudah mulai memperhatikan materi. Menya sekedar ke kem-kem kamu hana perlu keran aku. Yang kamu kena tepu informasi yang terbaru, maka berubah. Nya efektivitas dari komunitas Safari Subuh. Alhamdulillah bak bengahnya. Kadruk jamaah Safari Subuh gejak silaturahmi bak gampung katanya. Pernah sabah wate ilentuan kepakat di rakan-rakannya Safari Subuh buat sabah gampung tapi teruk lokasi pegah getul pegah di panitia nyo tengku ne pegah ko yang hawa ni mapa han tepeh perata urang ngapung hana puyo mutirau urang ngapung hana geja Bandung urang luar yang dekat nyampe dah pegah kampung kan daerah katanya. Makanya kehadiran Safari Subuh untuk peringat orang kampung. Nyo orang dari tempat lain ke gejak ke tempat katanya. Katanya yang po tempat kiban nak ingat tak ramai tempat je. Nyo dakwah. Yang gahlam semahyang mulai semahyang, yang ka semahyang tingat jamaah, yang kajak jamaah gepakat orang lain. Maka hudib dakwah. Nyo Islam. Maka sejarah itu sangat penting. Faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Bacakan kembali sejarah-sejarah tersebut, kisahkan kembali cerita-cerita tersebut, mudah-mudahan mereka mengambil sebuah peringatan dan pembelajaran. Maka hudib cerita yang pun yada'una ilal khairi, yang kedua ya'muruna bil ma'rufi, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf. Itanya taduk cat urang untuk berkedai kopi, tajib kopi, na urang tira dua geduk ba meja katanya tabayu kopi. Gepajuh mi tabayu mi, gepajuh bu tabajuh bu, tabayu bu. Tapi pertanyaan je, karena katanya orang yang galak semahyang jamaah berkumandang azan, wate tertebit dari kedainya, tertebit dari mejanya, terbedah dari kursinya tajak semahyang. Nyo orang yang kata bayu kopi, yang kata bayu mi, yang kata bayu bu cat urang, na tak kejit pakat jak tajak semahyang ini. Hantah apa waktu? Pakan semangat dakwah hana udip jak semahyang gerau-gerau hana pakat gop pakan hanta kejit pakat takut ibib lagan hai kai bang jak dah jak semahyang gabe syurga lewitnya gara-gara yo kenam hagai hanta je pakat gop ma ijek tanya ke nabi ijek tanya ke warasatul anbiya itanya sekedar peramai majlis draw kan ilan lempegat balai bet lempakat urang semua bet atai karame urang jakbet badayah len kagat bangunan dakyah yang kasuga selesai tugas len masalah ilua pagedayah urang kampung hanai temayang kon urusan len masalah ilua page kampung anak muda me encip nyan kon dupok ti len pajan udip dakwah menyo masing-masing jaga pagedau nyai pada Aceh yang menolak pegak nyan urang-urang yang berzikir di Masjid Raya Baitur Rahman ratusan jemaah bahkan ribuan tapi cuma pakat jak masjid meratib medih kanjek pakat tegago nyo malamnya tajak Masjid Raya Baitur Rahman tawid rat jembatan Pantai Perak tajak rat tagau titinyan atai nampak tekalan anak muda dengan anak dara duk tinan tengah perah-perah apa tapakat jak masjid nyan lego tapakat jak menan orang yang kena duk pegat maksud bertempat nyan fikiran hang bahli ijak awaknya tapi hana yang penting ramai jak masjid ikut zikir le. Tidak ada yang berfikir untuk mengajak kepada kebaikan, apalagi derajat yang lebih tinggi. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan mungkar. Hanale urang nahi mungkar lewitnya. Maka dalam keadaan hanale nahi mungkar, ketika di kampung bak kedai kopi na wifi siaran internet gratis, anak muda geduk jungkat-jungkat aki sampai tebit mata urau. Truk kampung len dicat ke katrip lempakat-pakat tokoh masyarakat gecik tu haput tengku imum ketua pemuda kibancara terpegah ba urang pa warung menyaka getuk warung pelen wifi baik sampai hidup anak-anak banyak atinan sampai telat ibadah hajat pula tapi sampai an uronyo
poh limong subuh len terbit dari rumah dari cot ke jak semua buat subuh nyan mentang tekalan anak mit iglip bah HP tena hana sotem fikir truk bagi cik gampung hitim perah balik. Maka alhamdulillah tiba-tiba keluar surat edaran dari PJ Gubernur Aceh. PJ ilan benci kerenyan mutagalih, tapi dalam babnya sabah dan dukung ya. Gepegat edaran jam 12 malam wajib tutup warung. Mungkin na yang merasa dirugikan hana kebijakan yang urang yang hana rugau, tapi peh takalan padum le merumpok laba dan padum urang yang rugau. Tekedi na warung-warung di kampung tanya simpang lehernya yang buka poh 12 malam waktu. Pertanyaan don padum dro na urang jak kenal lewat poh 12. Yang pertama kejak pesan kopi minta belah tu. Hana nyan urang yang kaji kopi dari poh 8 benau geduk jungkat-jungkat aki sampai bengok. Listrik payah tak bayar sampai bengok. Urang yang kerja payah tak gaji sampai bengok. Tapi dari poh 12 ke waktu hana le urang yang bayar kopi baru. Gitu tekedi gitu poh 12 ho gejak lam hana tempat untuk gejak kecuali gua rumah perumah yang kira gua bantai kana lako alhamdulillah. Anak mit yang hantam dia merompok dengan orang cik kekalan yah ka gua onyo teka begal tega pencuri nyen tugas aparat keamanan pani tugas ni orang kampung yang jaga begal. Maka tua tak kalkulasi manfaat dengan mudarat. Maka betat PJ gubernurnya kan orang Aceh betat dan benci keganyan, tapi dalam babnya tabah dan dukung ganyan. Kenapa? Ada banyak maslahat. Hana nekalan lewat rankiban mafsadat di kota Banda Aceh. Haik du pegah balik. Rektor UIN dengan rektor USK mekeke dan denak. Haik nepikir kiban cara di Kopel Madrasalam dalam ruang kampusnya bek naurinang dengan orang agam yang kan mahram kan lako bina muawak. Hana hek pegat peraturan karena satpam yang negaji tip bulan niudang mentang bak pintu gerbang simpang galan belah tamong dengan belah tebit ataina yang lewat pintunya tidak sesuai dengan syariat yang tehah aurat yang mua inang agam ne pedang tiat ne tanyang mentang bek ni tegur ne tanyang mentang nyan petang tehah aurat nyan so yang terbonceng likut ti uro dua uro leh uro tertegur orang-orang yang melanggar syariat kena lewat dari pintunya pikiran lagi nya mentang lu puntung tak lewat ni tanyang dalam tu pun dah tahu lah iputar lain pelan-pelan orang akan sesuai dengan syariat. Tapi di Acehnya yang Kopel Madarussalam jantung hati rakyat Aceh dum jantung dengan hati mentengah dalam kompak kiban cara tak pegat tempat lain. Maka getanya yang tinggal nyepat di PD terkirim anak jak kuliah ke Dewa Bandar yang terharap watewo akan dipuo ijazah bek-bek watewo tengok akan dipuo silsilah kan sertifikat dipuo keturunan dipuo awak dan melintai galamna cucu kawaina nyan hek ke depan. Tapi dengan adanya surat edaran menyebutui-butui kepejak, insya-Allah syariat akan berjalan dengan baik. Maka hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka dalam ayat 110 surat Ali Imran dikende Allah, kuntum khaira ummah, dulunya pegang dari Sidina Umar, lau sya'allahu laqala antum, kalau Allah mau sungguh Allah akan katakan kalian, tapi Allah kepegah kuntum jamun delay kecoga isyarahkan kepada orang-orang yang berangkat hijrah meninggalkan negeri Mekah menuju Madinah, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk kemanusiaan. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi, karena kalian menyuruh perbuatan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka menyegedanya kau beriman, Allah angkat derajat kemuliaan. Syaratnya jalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tigalam tamulai ke orang lain, tamulai draw ke draw, kepada perumah draw, kepada anak draw, bagi perumah kepakat lakau draw, kepakat anak draw. Maka mak-mak yang tuah yang katruk melangkah ke nak masjid menyamrumpok lintu yang hana semahyang atau nak semahyang hana gejak masjid, bek niu nepakat
bang, jak tajak semayang maghrib jamaah ke masjid. Yang mangat-mangat ialah, bang, jak tajak semayang isya ke masjid. Lako habis paling menyanyan tepakat paling kurang gintat. Leh gintat awak dalam masjid, roh bijak wala rumah, getim kisah tiga tu jacok daripada gemah yang gerau ke. Tapi pelan-pelan suasana akan berubah. Teruk masjid merompok sesama orang agam, roh berhabak-habak, mangat bijak semayang. Maka dakwah itu dimulai dengan hal-hal yang mudah, bukan dengan hal-hal yang rumit. Hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan jemaah safari subuh yang datang dari berbagai penjuru yang jauh-jauh, yang mudah-mudahan langkah kita nyoga kira oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah dan usaha kita nyoga anggap oleh Allah sebagai dakwah, dan mudah-mudahan dakwah ini mendatangkan khasiat yang besar. Masjid ini menjadi ramai dengan orang yang menghidupkannya, dan insya-Allah akan urang-urang kaya yang bersedia untuk mewakafkan hartanya untuk penerangan masjid, akan warga-warga masyarakat yang mulut akan datangnya gegantau dari rencana kenduri di rumah, gejuk sedekah mentang biaya untuk pembangunan masjid, maka insya-Allah akan ada generasi-generasi anak muda yang memenuhi masjid, dan saat itulah keberkahan dari langit akan Allah turunkan ke permukaan bumi. Hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kapoh 6:42 katruk bak wate katanya untuk pelaksanaan solat sunat syuruk bagi yang ingin melaksanakan, dan padakan tausiah ohno, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk lentuan kerau dan untuk katanya Bambendum, dengan saran ajarkan anak-anak kita agar melek sejarah, paham sejarah Islam mulai dari hijrah Nabi, sejarah bangsa dari perjuangan kemerdekaan, dan sejarah Nanggro akibat raja-raja zaman gejak pemaju Nanggronyo mulia dalam pandangan dunia. InsyaAllah kita akan kembali berjaya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.